Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Hidayat. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Swasta di Kota Bukit Tinggi, yaitu Universitas Muhammad Nasir. Saya mengambil jurusan hukum dan pada saat ini saya sudah berada di semester yang kedua. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hamzah Fensuri SHMH sebagai dosen mata kuliah Hukum Tata Negara pada semester 2 kali ini. Pada saat ini beliau menyuruh saya dan teman-teman lainnya untuk membahas tentang hak asasi manusia dan juga masalah kewarganegaraan. Nah, topik yang saya pilih pada kali ini yaitu yang saya sangat menarik untuk membahasnya adalah yaitu tentang hak asasi manusia itu sendiri atau HAM ya. Jadi ada beberapa poin sebenarnya. Yang pertama hak asasi manusia, yang poin keduanya kewajiban dan tanggung jawab manusia, terus yang ketiga warga negara dan kewarganegaraan. Nah karena disuruh topik yang paling menarik bagi saya, yang saya pilih adalah yang pertama, yaitu hak asasi manusia. Nah, kenapa? Alasannya saya mengambil topik ini yaitu jika kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu tidak akan ada habis-habisnya sampai kapanpun, karena di belahan dunia manapun pada saat ini itu pasti ada yang namanya tentang masalah hak asasi manusia. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang pertama karena sebutkan alasan kenapa menarik. Nah, itu yang saya tertarik dengan topik pembahasan hak asasi manusia tersebut. Yang kedua, berikan contoh kasus dari hak asasi manusia itu sendiri dan contoh masalah kewarganegaraan yang berkembang pada saat ini. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa contoh atau searching ya tentang masalah hak asasi manusia yang terjadi pada baru-baru ini, yang bahkan itu terjadi oleh warga negara Indonesia sendiri. Berarti itu adalah teman-teman kita semua, saudara-saudara kita semua yang mereka mengalami pelecehan hak asasi manusia atau mendapat kerugian atau mendapat tidak didapatnya hak-hak asasi mereka. Mungkin agak beribad ya ngomongnya karena masih baru belajar untuk mengisi channel YouTube juga. Baik, di sini saya mengambil yang pertama, kita masuk ke masalah hak asasi manusia dulu. Yaitu yang pertama saya mengambil yang ini, yang baru viral pada akhir-akhir ini. Nah, saya di sini mengambil contoh yang terjadi pada WNI, warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal atau ABK pada kapal pencari ikan yang dimiliki oleh negara Cina. Nah, di sana mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap hak asasi mereka, yaitu beberapa hak-hak yang mereka butuhkan atau seharusnya yang mereka dapatkan itu tidak diberikan. Nah, contoh-contoh hak-hak asasi mereka yang tidak mereka dapatkan di sini banyak sekali ya, karena mereka bekerja di kapal tersebut, mereka seharusnya mendapatkan gaji, tetapi tidak dengan mereka sendiri tidak mendapatkan gaji, dapat cuman tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan untuk kapal pencari ikan tersebut. Nah, ya selanjutnya kekerasan juga mereka dapat, seperti jika ada kesalahan sedikit atau kesalahan yang tidak fatal, mereka langsung mendapatkan perbuatan yang tidak pantas, yaitu kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Itu juga menyakitkan sekali. Terus yang selanjutnya yang mereka dapat adalah kerja paksa yang secara berlebihan, karena mungkin mereka menganggap warga negara Indonesia ini sendiri
sudah menjadi kacung di kapal mereka. Jadi mereka semena-mena terhadap WNI ini tersebut. Selanjutnya yang hak asasi mereka dilanggar yaitu akomodasi dan makanan yang tidak layak. Nah, kalau misalnya pekerja, kita pun sebagai pekerja yang tidak begitu berat, kita kan harus mendapatkan akomodasi dan makanan yang layak kan. Nah, di sini mereka tidak. Meskipun mereka bekerja keras, bekerja selama lebih dari batasan waktu yang telah ditentukan untuk bekerja, tapi mereka tidak mendapatkan akomodasi dan makanan yang tidak layak. Berarti kan ini sudah melanggar hak asasi atau menginjak hak asasi mereka. Nah, ini kasus yang terjadi pada akhir ini pada bulan Mei kemarin, itu tepatnya tanggal 8 Mei. Nah, sesuai dengan kasus ini ada beberapa WNI yang meninggal karena disiksa, karena tidak diberi makan, dan mereka jasadnya itu dilarung atau dihanyutkan ke laut. Nah, mereka beranggapan atau mengambil keputusan untuk dilarungkan karena sang WNI ini atau ABK yang berasal dari negara Indonesia ini sendiri ini mendapatkan penyakit menular. Jadi mereka memutuskan untuk melarungkan atau menghanyutkan ke laut. Meski ada beberapa tindakan yang telah dicoba pemerintah Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk mendapatkan keadilan, yaitu menuntut secara hukum internasional ataupun langkah-langkah yang diberikan atau yang dituju atau yang coba diambil oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nah, kita akan berharap supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini kembali. Terus kita masuk kepada contoh kasus kewarganegaraan. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa contoh kasus kewarganegaraan atau masalah kewarganegaraan yang terjadi mungkin sudah cukup lama juga, karena beberapa kasus inilah yang viral di negara Indonesia. Jadi itu diantaranya saya ambil 4 contoh saja. Yang pertama itu ada kasus kewarganegaraan ganda Manohara Odelia Pinot. Nah, mungkin teman-teman semua tahu kasus Manohara ini adalah yang sangat viral dulu, di mana beliau ini mendapatkan mendapatkan masalah tetapi tidak dibantu oleh pemerintah Indonesia. Nah, Manohara sendiri meminta atau menuntut hak dia supaya bisa dibantu oleh pemerintah Indonesia. Nah, setelah diusut, ternyata kewarganegaraan Manohara ini adalah kewarganegaraannya ganda. Nah, mereka atau dia setelah dibantu oleh mungkin dari beberapa kerabatnya, itu bisa diselesaikan dengan baik. Terus yang selanjutnya kita masuk, saya ngambil kasus kewarganegaraan ganda Irfan Bahdim. Di sini kita sudah tahu semuanya bahwa Irfan Bahdim ini adalah salah satu sepak bola Indonesia yang mungkin prosesnya naturalisasi ya dari negara lain itu diminta untuk bermain atau membela klub Indonesia, klub nasional Indonesia. Di sini hampir sama kasusnya yang ada di Manohara, cuman di sini saya lihat mungkin ada jalur prestasinya, jadi tidak terlalu susah juga untuk membantu kasus yang ada di Irfan Bahdim ini sendiri. Terus yang ketiga itu kasus kewarganegaraan ganda Cinta Laura. Nah, untuk Cinta Laura ini sendiri kita tahu dia adalah salah satu mungkin ya aktris internasional yang sudah go internasional seperti itu, yang ngomongnya pun menjadi ciri khas dia ya, yang bahasa Indonesia logatnya tetapi bahasa Inggris logatnya. Nah, di sini juga dia juga memiliki kewarganegaraan ganda untuk Cinta Laura. Dan untuk kasusnya sendiri agak rumit, susah diapain ya. Tapi kalau misalnya kita cari, itu pasti bisa untuk memahaminya.
Terus yang selanjutnya, yang terakhir saya ngambil kasus kewarganegaraan ganda Gloria Nata Praja. Nah, siapa yang tahu yang ini? Nah, ini kalau Gloria ini sendiri adalah salah satu pelajar yang ada di Indonesia ini, dan bahkan dia dinobatkan atau terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka Sangsaka Indonesia pada tahun 2016. Nah, karena tersandung masalah kewarganegaraan ganda ini, Gloria dibatalkan, tidak jadi untuk tampil pada upacara 17 Agustus tahun 2016 tersebut. Nah, dengan kasus kewarganegara gandanya sendiri, dia tidak jadi tampil, dan tetapi setelah diberikan penjelasan, dia hanya dapat untuk menyaksikan apa yang telah diusahakannya. Dia tidak bisa melakukan upacara secara langsung, namun dia bisa untuk menyaksikan saja. Baik, itulah kasus-kasus yang telah saya cari atau saya ambil dari beberapa sumber. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Banyak yang tidak saya paham berarti ya. Kalau misalnya ada salah, mungkin bisa dikritik atau bisa dibenarkan atau bisa diluruskan. Semoga video pendek kali ini bisa memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hamzah Fansuri SHMH. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum.